Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sepanjang malam yang sudah kita lewati, di dalam peristirahatan kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga, memelihara, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan akhir di tahun 2023, bulan Desember. Biarlah kasih Allah tetap menyertai akan kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru, mari kita akan belajar bersama renungan pagi. Biarlah renungan pagi yang kita belajar bersama pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami imani dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat berterima kasih kepadamu, kami sangat bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang malam yang sudah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di dalam tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Engkau. Sebelum kami melangkah di hari yang baru Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang siap mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini renungan saya ambil di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian di dalam pasal yang ke-7, di dalam ayat yang ke-23. Firman Allah berkata di sana, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ada satu kalimat yang luar biasa. Walaupun firman Allah berkata, Tuhan sudah memusnahkan, menghapuskan semua yang ada di dalam dunia ini. Baik manusia, firman Allah berkata, hewan dan binatang melata dan burung-burung udara, semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Tapi ada pengecualian. Di dalam ayatnya, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Puji nama Tuhan. Ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Nuh, sehingga Allah tetap membiarkan Nuh hidup di dalam dunia ini. Semua ciptaan Allah, firman Allah berkata, baik manusia, hewan, binatang, semua burung-burung di udara, semuanya dihapuskan, semuanya dilenyapkan. Kalau kita bisa melihat alasan Allah, kenapa Allah menghapuskan manusia di dalam dunia ini. Kalau kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-6 dalam kitab Kejadian, di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 firman Allah berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Inilah alasan Allah kenapa Allah menghapuskan manusia. Kenapa Allah menghapuskan semua binatang, semua hewan, burung-burung yang ada di udara. Karena firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-5, bahwa kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Mereka tidak lagi beribadah, tidak lagi menyenangkan hati Allah. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Penyesalan Allah lakukan dengan menghapuskan manusia, ciptaannya yang ada di dalam dunia ini. Karena kecenderungan hati manusia pada saat itu adalah kejahatan, jauh daripada Allah, tidak memindahkan Allah, tidak beribadah kepada Allah.
sehingga Allah menyesal dan Allah menghapuskan manusia yang ada dalam bumi ini. Tapi puji nama Tuhan, puji syukur. Di dalam ayat yang ke-22, firman Allah berkata, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Semua manusia dihapuskan. Semua manusia ciptaan Allah dihancurkan, dihilangkan. Tapi firman Allah berkata, hanya Nuh sekeluarga yang ada di dalam bahtera itu yang dibiarkan hidup. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi dasar bagi Allah? Apa yang menjadi alasan bagi Allah sehingga Allah membiarkan Nuh tetap hidup, tetap ada di dalam dunia ini? Walaupun air bah sudah menenggelamkan dunia ini, tapi Nuh sekeluarga yang ada di dalam bahtera itu tetap hidup. Alasan yang pertama kita bisa melihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah firman Allah berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Cara hidup Nuh dengan manusia yang lain berbeda. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5, kecenderungan hati manusia, mereka berbuat jahat, tidak menyenangkan hati Allah. Tapi dalam kehidupan Nuh, Allah mendapati sesuatu kehidupan yang luar biasa, seperti apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Allah mendapati kehidupan Nuh, dia adalah seorang yang benar, yang tidak bercela, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ketika Allah melihat manusia sudah berbuat jahat dan manusia itu harus dihapuskannya, tinggallah Nuh. Kenapa? Karena Nuh adalah pribadi yang luar biasa, hidup benar, tidak bercela, dan dia bergaul dengan Allah. Firman Allah berkata dalam Kejadian 7 tadi kita baca dalam ayat yang kedua, hanya Nuh yang tinggal hidup. Karena Nuh hidup bergaul, hidup benar, hidup menyenangkan hati Allah pada zamannya. Inilah alasan pertama. Inilah yang menjadi dasar kenapa Allah membiarkan Nuh hidup, tetap hidup. Alasan yang kedua kita bisa melihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Di sana firman Allah berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Semua apa yang diperintahkan Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera, panjang bahtera, lebar bahtera, tinggi bahtera, semuanya dengan setia dilakukan oleh Nuh. Nuh tidak berbantah-bantah kepada Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Nuh, engkau harus membuat bahtera, panjangnya, lebar dan tingginya, itu yang dimaui oleh Allah. Dan itu sudah dilakukan oleh Nuh dengan luar biasa. Nuh melakukan dengan setia. Dia tidak berbantah-bantah. Dia tidak protes kepada Allah. Tapi Nuh melakukan dengan setia. Bahkan Allah menyuruh Nuh untuk memilih pasangan binatang yang ada. Dan semuanya itu Nuh lakukan dengan setia. Tidak hanya Nuh hidup benar di mata Allah, tidak bercela dan bergaul dengan Allah, tapi setiap titah, setiap perintah, setiap apa yang disuruh oleh Allah kepada Nuh, Nuh dengan setia melakukan apa yang Allah inginkan. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nuh untuk memilih pasangan binatang yang ada untuk masuk ke dalam bahtera, dan semuanya itu dilakukan oleh Nuh di dalam hidupnya. Sehingga ketika Allah memusnahkan, menghapuskan manusia yang ada dalam dunia ini dengan air bah yang luar biasa, hanya Nuh sekeluarga yang tinggal tetap hidup. Karena apa? Karena Nuh hidup tidak bercela di depan mata Allah. Karena Nuh setia, karena Nuh bergaul erat dengan Allah. Dan yang kedua, alasan yang luar biasa yang didapati oleh Allah, karena Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan dengan setia.
Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak protes, tapi dia melakukan dengan setia apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Biarlah lewat kebenaran firman Allah yang kita dapatkan, yang menjadi acuan di dalam kehidupan Nuh, yang menjadi alasan, menjadi dasar kenapa Nuh dibiarkan hidup. Yang pertama kita dapati, karena Nuh hidup benar di mata Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dan yang kedua, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak protes, tapi dengan hati yang lapang, dia melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Nuh dan keluarganya, Nuh dan istri, ketiga putranya dan anak mantunya dibiarkan hidup. Karena Allah mendapati keluarga ini, karena Allah mendapati Nuh hidup luar biasa di hadapan mata Allah. Biarlah apa yang kita renungkan, yang kita belajar pada malam hari ini boleh memberkati kita. Biarlah renungan pagi yang kita dapati di dalam Kejadian 6 itu boleh memotivasi kita. Kenapa Nuh dibiarkan Allah hidup? Kenapa Nuh diberkati oleh Allah? Alasan yang pertama dan alasan yang kedua kita dapati. Yang pertama, karena Nuh hidup benar dan dia bergaul dengan setia dengan Tuhan. Dan yang kedua, dia melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Sampai di sini renungan pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan, belajar, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah renungan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau sudah lakukan terhadap Nuh. Engkau sudah memilih Nuh dengan luar biasa. Engkau membiarkan Nuh tetap hidup, karena Nuh sudah melakukan apa yang Engkau inginkan. Dia hidup bergaul dengan Engkau, tidak bercela di hadapan-Mu, dan dengan setia melakukan setiap perintah apa yang Engkau inginkan dalam hidupnya. Memberkati hamba-Mu, bahkan memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga diberkati oleh Engkau, staf pelayanan yang ada, pengerja yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari yang tua, yang muda, remaja, sampai yang terkecil, anak sekolah minggu, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau. Setiap apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, usaha pekerjaan tugas mereka, diberkati, ditolong oleh Engkau. Umat-umat yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang hidup dalam kekurangan Engkau sediakan, cukupkan. Bahkan bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk setia kepada-Mu Tuhan. Di dalam perayaan Natal yang kami akan adakan dalam minggu ini Tuhan, Engkau juga yang memberikan hal yang luar biasa. Jauhkan dari semua yang menjadi halangan, hujan, apapun yang menjadi halangan Engkau jauhkan. Biar perayaan Natal tanggal 8 nanti boleh berjalan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni setiap kesalahan dosa kami, akan masuk di hari yang baru ini bersama melangkah dengan Engkau hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.